Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, berbahagia sekali pada subuh hari ini kita bisa hadirin kembali berikhtiar untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di subuh kali ini kita akan membahas lebih mendalam salah satu nama dan sifat Allah yang kita bahas dalam tafsir surat Al-Infitor hadirin di pekan yang lalu. Di dalam surat Al-Infitor ada salah satu dan nama sifat Allah yang mesti hadirin kita selalu ingat, Pak. Selalu kita tanam di dalam hati kita, yaitu sifat Al-Karim, atau dalam ayat yang lain Al-Akram. Allah yang teramat baik, itu terjemah sederhananya. Allah yang teramat dermawan, Allah yang teramat pemaaf, itu Al-Karim. Orang hadirin yang mengenal nama ini, dia tidak akan pernah berputus asa dalam berdoa, tidak akan pernah berputus asa dalam bertobat, tidak akan berputus asa dalam meminta kepada Allah, tidak akan pernah takut dengan kehidupan akhirat, Pak. Akan merasa tenang dengan kehidupan akhirat karena Allah punya sifat ini, Al-Karim. Di dalam surat Al-Fitor, ini saya ulang kembali ya, hadirin Bapak Ibu semua, Allah sebutkan Al-Karim berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan tentang penciptaan kita, hadirin, tubuh kita. Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang menyebabkan engkau tertipu? Apa yang menipu dirimu sehingga berani berbuat dosa, berbuat maksiat? Bi rabbikal karim, berbuat maksiat kepada Rabbmu Al-Karim yang sangat baik sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, saya buat analogi, Pak. Ada seorang anak, Pak. Dia kemudian diasuh oleh seseorang. Dari sejak kecil dia hadirin diberi makan, kemudian disekolahkan, ya dibiayai, bahkan ketika dewasa dia hadirin dikuliahkan, ketika menikah dia dibantu biayanya, bahkan mungkin karena saking sayangnya orang ini kepada anak ini karena sejak kecil sudah bersamanya, bahkan ia beri rumah. Tapi ternyata hadirin Bapak Ibu semua, ketika ia tumbuh dewasa, justru malah ia khianat kepada orang itu. Bapak Ibu semua, kira-kira ada orang yang seperti itu, dia berkhianat kepada orang yang sangat baik sekali, kira-kira orang itu seperti apa, Pak? Itu kan kalau bahasa saya, Pak, bodoh sekali, hadirin. Begitu pula seorang manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah itu sangat baik sekali, hadirin. Dan mungkin karena kita tidak sadar, hadirin, kebaikan-kebaikan Allah yang andaikan kita rinci, ternyata kebaikan Allah itu sangat tidak terhitung sekali. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakanmu, yang telah membuat dirimu seimbang, wasawwak, dan telah membuat dirimu menjadi hamba yang sempurna. Kita hadirin lihat tubuh kita yang begitu sempurna, Pak. Presisi sekali hadirin. Dua tangan yang seimbang, dua telinga, Pak. Coba Bapak Ibu semua nih perhatikan, Allah ciptakan kita dua mata, ya. Allah ciptakan tubuh kita, setiap organ tubuh kita hadirin diatur sedemikian rupa. Ini baru berbicara tubuh kita.
Belum alam semesta yang begitu luas. Hadir air hujan yang Allah turunkan, tumbuhan tanaman, buah-buahan yang Allah hadirkan, udara yang kita hirup, tidak akan terhitung. Al-Karim, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an, Al-Karim ini disebutkan 3 kali saja. Jadi di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam ayat lain diantaranya ini berkaitan dengan syukur hadir. Di surat An-Naml ayat 40 Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa yang bersyukur, maka rasa syukur itu untuk dirinya sendiri. Ini kalau kata Imam Ar-Razi, setiap rasa syukur itu manfaatnya demi Allah untuk kita, tidak sedikit pun untuk Allah. Allah itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, hadirin, meskipun dari jutaan bahkan miliaran hambanya yang bersujud, Allah tidak sedikit pun mendapatkan manfaat. Ada miliaran manusia, hadirin, tadi sholat subuh tidak sedikit pun demi Allah menambah kemuliaan dan kerajaan Allah, karena Allah itu sudah mulia, hadirin. Nah, makanya kata Imam Ar-Razi, rasa syukur itu pasti kembali kepada orang yang bersyukur itu. Pertama, karena setiap hamba ketika mendapatkan nikmat dia wajib bersyukur. Yang kedua, dengan rasa syukur itu yastajlibu bihi ziyadatana, menambah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah. Ketiga, annal mushtagila bisyukri ya'isu fi ladzatil qalbiyah. Orang yang bersyukur itu, hadirin, pasti akan merasakan hidup yang tenang, hati yang bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu dari penerimaan, Pak. Bagaimana kita menerima apa yang Allah berikan, hadirin, di situ letak kebahagiaan. Kita menerima. Makanya kunci kebahagiaan kata para ulama itu terletak di qanaah dan syukur. Kita ridha terhadap pemberian dari Allah, kemudian kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah tutup hadirin ayatnya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguh siapa yang kufur kepada Allah, maka barang siapa yang kufur, maka sungguh Rabbku ghaniyun, maha kaya. Tadi Pak. Atau sebaliknya hadirin, ada jutaan manusia tidak bersujud, Bapak Ibu semua, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Allah itu ghani, maha kaya. Tidak sedikit pun Allah merasa rugi. Andaikan miliaran manusia itu tidak bersujud kepada Allah. Karim, dan Allah itu bukan hanya maha kaya, bahkan Allah itu sangat baik sekali. Bapak Ibu semua, kira-kira Pak, kalau di negeri kita barusan saja yang tidak sholat subuh, kira-kira ada berapa orang Pak? Di negeri kita ini, di Indonesia, apalagi negara-negara yang mayoritas kafir. Yang mayoritas kafir kira-kira mereka bersujud pada subuh ini? Enggak Pak. Tapi kira-kira hadirin, mereka tidak bersujud di subuh ini, mereka kufur kepada Allah, mereka tetap diberi nikmat tidak hadirin? Diberi, karena Allah itu karim, teramat baik sekali. Hadirin, meskipun manusia bahkan tidak bersujud, Allah tetap sangat baik sekali kepada hamba-hambanya. Nah, hadirin khotimanullah. Nah, kalau di dalam ayat lain Allah sebutkan dengan Al-Akram. Jadi dalam ayat tadi Al-Karim, yang ayat ini Al-Akram. Ini dari segi bahasa. Nanti kita lihat penjelasan para ulama bedanya Karim dengan Akram. Tapi sederhananya dari sisi bahasa, kalau bentuk Karim ini bentuk makna mubalaghah, makna berlebih. Jadi hadir dalam bahasa Arab itu kalau dalam dibentuk dengan pola fa'il itu menunjukkan sangat baik. Tapi kalau dibentuk dengan bentuk Al-Akram, bentuk tafdil, ini menunjukkan yang paling baik. Allah ingin menegaskan kepada kita, Bapak Ibu semua, kita ini beribadah, meminta, bersujud kepada zat yang kebaikannya tidak ada tandingannya, yang kelembutannya tidak ada tandingannya, yang pemaafannya tidak ada tandingannya. Makanya tadi hadirin,
Kalau kita sudah mengenal sifat Allah Al-Karim, hadirin Bapak Ibu semua, kita tidak akan pernah berputus asa dalam berdoa. Karena kita yakin sekali meminta kepada zat yang sangat baik sekali. Kalau seorang anak, hadirin Bapak Ibu semua, dia mengenal ayahnya itu sangat sayang sekali kepada anaknya, Pak. Hadirin, sangat sayang sekali. Anaknya kebetulan memang baik, Pak. Kemudian satu waktu, hadirin, setelah bertahun-tahun anak itu berbakti kepada ayahnya, ayahnya pun sangat sayang kepada anaknya. Kemudian satu waktu ayahnya itu punya permintaan, Pak. Anaknya itu punya permintaan kepada ayahnya. Mungkin satu waktu karena anaknya butuh motor untuk kuliah, hadirin, butuh sesuatu untuk belajar misalnya. Kira-kira ayah yang sayang kepada anaknya itu memberi tidak, Pak? Memberi. Itu anak kepada ayah. Ayah yang punya kasih sayang kepada anak saja, apa yang diinginkan oleh anaknya pasti diberi. Apalagi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu Al-Akram. Allah itu adalah zat yang paling baik. Tidak ada, hadirin, ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingannya. Bahkan 1000 ayah sekalipun sayang kepada anaknya. Nah makanya di dalam surat Al-Alaq Allah sebutkan, kata Allah Rabbani, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia, hadirin. Nah, Bapak Ibu subhanahu Allah, ini kalau kata Imam Ar-Razi, Al-Akram itu berasal dari kata Al-Karom. Al-Karom itu dalam bahasa Arab seorang yang memberi sesuatu tanpa sedikit pun mengharapkan balasan apapun. Itu al-karom secara bahasa. Jadi kalau ada orang, hadirin, karim, disebut karim itu dia senang memberi tanpa mengharapkan balasan apapun. Tidak senang dibalas, hadirin. Kan biasanya Bapak Ibu semua, kalau orang itu berbuat baik kepada orang lain, itu biasanya ada keperluan, ada kepentingan, atau karena orang lain itu berbuat baik kepada dirinya, Bapak Ibu semua. Nah, sedangkan kebaikan Allah itu tanpa sebab apapun. Allah tidak perlu kepada kita, Allah tidak punya kepentingan kepada kita, Allah tidak berharap balasan kita, hadir. Makanya Allah punya sifat Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Makanya konteks ayat ini kalau kita perhatikan, ini kata para ulama, apa bedanya kata Iqra pada ayat ketiga di surat Al-Alaq dengan Iqra yang pertama, Pak? Kan di surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang pertama perintah kepada Nabi untuk membaca, mentadaburi Al-Qur'an. Iqra yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, kata para ulama, perintah kepada Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tapi kemudian biasanya, hadirin, orang kalau tadi mengajarkan orang lain, ya, mendidik, memberi ilmu, hadirin, biasanya mungkin punya kepentingan, Pak. Allah sampaikan, Muhammad, Iqra, bacakan Al-Quran itu, wa rabbukal akram. Jangan mengharapkan apapun dari mereka, karena Rabbu itu adalah yang paling baik. Biarkan Allah yang membalas. Itu maksudnya, Pak. Wa rabbukal akram, karena Allah itu yang paling baik. Biarkan Allah yang membalas apa yang engkau sampaikan dari Al-Quran itu kepada umatmu. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kita sekarang lihat ini makna secara bahasa Al-Karim. Ada beberapa pendapat para ulama ini makna Al-Karim. Kata Al-Khattabi, Al-Karim itu secara bahasa, hadirin, katsirul khair, banyak kebaikannya. Atau orang Arab menamakan Al-Karim itu untuk sesuatu asy-syai'an nafi' alladzi yadumu naf'uhu wa yasuru tanawuluhu kariman. Untuk sesuatu yang bermanfaat, bermanfaatnya terus-menerus, atau sesuatu itu mudah untuk digunakan. Contoh misalnya, hadirin, ada naqah, naqah itu unta, naqah karimah. Naqah karimah itu unta yang, hadirin, li ghazarati labaniha wa kathrati diriha. Kalau ada unta, Bapak Ibu semua, disebut dengan naqah karimah, dari kata karim, itu menunjukkan unta yang banyak susunya.
karena banyak manfaatnya. Akhirnya hadirin kemudian unta itu disebut dengan naqah karim di dalam bahasa Arab. Atau kata al-ahwal dalam bahasa Arab misalnya ada kata jauzah karimah. Jauzah itu artinya kacang, Pak. Karim. Nah, karimah jangan diterjemahkan kacang yang baik. Karim itu jangan diterjemahkan kacang yang dermawan. Misalnya karim itu diantaranya kan dermawan. Jauh dalam orang Arab kalau ingin mengatakan ini jauzah karimah, kacang yang karim. Karim itu karena kacangnya, kalau disebut karim itu kacangnya itu mudah dibuka, hadirin rapuh, kemudian kacang itu mudah dimakan. Kata para ahli bahasa, seolah-olah kacang itu bisa menjawab ketika orang ingin makan itu begitu mudah dimakan, kemudian kacang itu disebut dengan jauzah karimah. Nah, ini secara bahasa, makanya disebut dengan karim. Atau perkataannya yang lain. Nah, ini kata beliau. Nah, begitu pula kata karim kalau disandarkan kepada orang, idza kana sari'an ilal khairat. Misalnya orang Arab mengatakan huwa karim, itu menunjukkan karena si fulan itu dia cepat dalam menyambut kebaikan-kebaikan. Nah, ini secara bahasa adil. Ya, atau pendapatnya Az-Zujaj kalau kata beliau, nah, makna al-karim kalau itu disandarkan kepada Allah itu maknanya 3. Pertama, al-jawad, Allah itu maha dermawan. Yang kedua, al-aziz, Allah itu maha mulia. Yang ketiga, as-sofu, Allah itu maha pemaaf. Nah, ini 3 makna al-karim. Allah itu sangat dermawan, tidak akan ada yang bisa menandingi kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, Allah itu pemaaf, yang Allah itu tidak akan ada satupun yang bisa menandingi hadir pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ditanya, hadirin Bapak Ibu semua, sampai hari ini kira-kira dosa kita ini sedikit banyak, hadirin? Banyak, Pak. Tapi sampai hari ini berapa maaf yang Allah turunkan kepada kita sehingga Allah tidak menyiksa kita, Pak. Karena Allah memaaf, Allah yang begitu luas memaafkannya. Nah, oleh karena itu, nah ini secara bahasa Al-Karim itu menunjukkan kebaikan, kemuliaan, langgengnya kebaikan itu termasuk pemaafannya yang begitu luas. Bapak Ibu subhanahu wa Allah, sekarang kita lihat ini beberapa pendapat ulama tentang makna Al-Karim. Hadirin, kata Al-Halimi, kata beliau Al-Karim itu secara makna itu an-nafa, banyak memberikan manfaatnya. Bapak Ibu semua lihat, Pak, banyak urusan-urusan manusia yang itu tidak diurus oleh manusia. Bahkan secanggih apapun teknologi, ada urusan yang gak bisa diurus oleh manusia. Turunnya hujan, cahaya matahari yang Allah berikan, jenis-jenis tumbuhan makanan yang Allah berikan kepada kita, hadirin, yang bahkan dalam satu jenis makan pun memiliki beberapa cabang makanan jenis yang luar biasa, yang itu tidak diatur oleh manusia, Pak. Para petani sekalipun tidak merasa memasukkan rasa, warna, bentuk, hadirin, kepada buah yang ditumbuhkan. Padahal dia yang menanam, dia pun tidak tahu siapa yang memberikan bentuk, rasa, dan warna itu. Banyak urusan. Allah yang memberikan manfaat. Nah, makanya termasuk kata beliau, kalau ada syatun karimah, sama, bukan hanya unta. Dalam secara bahasa pun kalau ada kambing disebut dengan karimah, itu pun kambing yang banyak susunya, mudah digembala, mudah diatur, kemudian susunya tidak pernah habis, itu kambing disebut dengan syatun karimah. Nah, maka kata beliau, kata karim la syakka fi kathratil manafi allati manallahu ta'ala biha ala ibadih, menunjukkan banyaknya manfaat-manfaat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Banyak, hadirin, manfaat yang mungkin kita tidak terhitung. Karena seringkali Bapak Ibu semua, satu kali mungkin kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, hadir, kita menganggap Allah sedang mengecilkan rezekinya. Enggak, Pak. Banyak rezeki, banyak kebaikan yang kita tidak pikirkan, kita hanya fokus kepada kekurangannya saja. Padahal kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali, hadir. Ini kata Al-Halimi yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Jarir, kalau kata beliau,
wa min karomihi afdalu ala man yakfuru ni'amahu wa yaj'aluha wasilatan yatawassalu biha ila ma'asi. Di antara bentuk karimnya Allah, dermawannya Allah itu adalah Allah tetap melimpahkan karunia dan kebaikan kepada orang yang mengingkari nikmatnya meskipun kufur, Pak. Berapa orang yang hari ini belum mau bersujud, belum mau bertobat, hadirin, belum mau beriman, tapi Allah masih tetap memberikan kebaikan kepada dirinya. Bahkan Allah, hadirin, memberikan itu kepada orang yang menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk berbuat maksiat. Bahkan ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah digunakan buat maksiat. Allah masih memberi. Itu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat yang lain, tapi jangan lupa sifat yang lainnya bahwa Allah itu maha keras siksanya. Ketiga, kata Imam Ibnu Arabi. Nah, kalau kata beliau, ini luar biasanya nama dan sifat Allah, Pak. Dalam kitabnya Ibnu Arabi itu merinci satu nama karim saja itu punya 17 makna, Pak. Beliau merinci apa makna karim, tapi saya ambil satu saja, Pak. Karena kalau 17 kepanjangan, Pak. Yang satu aja ngantuknya luar biasa. Ini satu aja. Kalau kata Imam Ibnu Arabi, di makna karim itu, kata-kata beliau, huwallazi yu'ti wa yusni kama fa'ala bi awliyaih. Makna al-karim itu Allah yang memberi, tapi Allah sendiri yang memuji. Saya beri contoh seperti ini, Pak. Adik, supaya paham pendapat Imam Ibnu Arabi. Ada seorang ayah, Pak. Dia ingin memberi hadiah kepada anaknya, ya. Diberilah hadiah, anaknya pakaiannya bagus sekali, Pak. Hadirin. Kemudian, nah, karena saking sayangnya ayah itu kepada anaknya kemudian dipuji oleh ayahnya. Nah, bajunya bagus sekali, kamu ganteng sekali pakai baju itu. Kemudian anaknya bangga, Pak. Iya, lihat, ini baju saya bagus sekali, lihat. Bapak Ibu semua, anak itu bangga dengan bajunya, padahal yang memberi baju itu siapa, Pak? Ayahnya. Adik, Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman. Ya, contoh bisa di ayat, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Fadla minallah, karunia dari Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, ada orang, Pak, bertakwa kepada Allah. Ada orang beriman, ada orang bersabar, ada orang bersyukur, ada orang hadirin tadi malam sholat malam, ada orang yang membaca Quran, ada tadi yang sholat berjamaah. Saya mau tanya, Pak, ketakwaan, sabar, syukur, seluruh kenikmatan kebaikan itu kira-kira datang dari siapa, Pak? Datang dari Allah, Bapak Ibu semua. Allah yang memberikan, tapi Allah sendiri yang memujinya. Ini luar biasa. Allah yang memberi keimanan, Allah yang memuji. Lihat hambaku yang beriman, padahal yang memberi iman itu Allah. Ada orang, Pak, Allah beri seorang sabar, kemudian Allah melihat hambaku yang bersabar, padahal yang memberi sabar itu siapa, Pak? Allah. Allah memberikan seorang tadi bisa adil bertakwa kepada Allah. Makanya lihat atau di dalam ayat yang lain, inna wajadnahu sabiran ni'mal abd. Kami mendapatkannya, dia menjadi hamba yang bersabar. Ni'mal abd, dia sebaik-baiknya hamba. Kata Allah, sebaik-baiknya hamba. Padahal yang memberikan kesabaran itu siapa? Hadir Allah. Allah yang menanamkan. Berapa orang hadirin yang ditanamkan oleh Allah, dia senang dengan keimanan, dia tidak suka, Pak. Dia tahu misalnya ini perbuatan salah, ini perbuatan dosa, tapi hatinya dianugerahkan oleh Allah, meskipun di hawa nafsunya melakukannya, tapi hatinya mengatakan saya tidak suka dengan perbuatan itu. Siapa yang menganugerahkan rasa benci kepada dosa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hawa nafsunya sendiri melakukannya, tapi hatinya kemudian berkata saya tidak pantas melakukan itu. Allah sendiri yang menganugerahkan kebencian kepada kemaksiatan, Allah yang menganugerahkan kepada keimanan, tapi Allah sendiri yang memuji keimanan itu. Jadi betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir, ini makna al-akram tadi. Nah, apa bedanya al-karim dengan al-akram? Kata Imam Al-Qurtubi, kalau al-akram itu sifat zat. Sifat zat Allah.
Sifat zat itu sifat yang dari sejak azali sampai kapanpun akan melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Akram, yang paling baik. Jadi kebaikan Allah itu gak akan pernah hilang, Pak. Karena sifat zat. Sedangkan Karim itu adalah sifat fi'liyah. Jadi Allah memang perbuatannya itu sangat baik. Sifat zatnya melekat itu adalah Allah yang paling mulia, yang paling baik. Nah, itu bedanya Al-Akram dengan Al-Karim. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, di sekarang kita mengenal faidah hadir. Apa faidahnya kita mengenal sifat Allah Al-Karim? Yang pertama, Bapak Ibu semua, sifat Al-Karim ini menunjukkan bahwa Allah sangat senang untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini yang pertama. Kalau kita, makanya sekali-kali hadirin kalau beres sholat, kita meminta sesuatu, sebut nama Allah ini. Makanya kan para ulama sepakat, Pak, di antara hadirin cara agar kita cepat dijabah doanya oleh Allah, kita bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Makanya sebelum berdoa, hadirin bersolawat kepada Nabi, kemudian kita sebut nama Allah ini. Ya Karim, Anta akramul akrami. Ya Allah, Engkau yang maha baik dan Engkau yang paling baik. Tidak ada kebaikan yang bisa menandingi kebaikan-Mu. Sebut nama Allah, Pak. Ya Karim, Ya Karim, Ya akramul akrami. Sebut nama Allah ketika kita ingin meminta sesuatu. Hadirin, ini jadi wasilah tawasulnya dengan nama-nama dan sifat Allah. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Rabbmu itu maha pemalu dan maha baik. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih an yaruddahu masifran. Allah itu malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah itu malu sekali, Pak, kalau hamba-hambanya meminta kemudian Allah tidak mengabulkannya. Apa jadi syaratnya, Pak? Setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah. Hanya ijabahnya berbeda-beda, Pak. Nah ini, doa itu gak ada yang tidak diijabah, Pak. Karena itu janji Allah, mustahil Allah itu menyalahi janjinya. Ya, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku. Berdoalah kepada diriku, aku ijabah. Nah, kalaupun ternyata Ustaz, saya banyak berdoa tapi ternyata belum diijabah. Yang pertama, kata para ulama, itu diijabahnya berbeda-beda. Pertama, bisa ditangguhkan di dunia, hadirin. Jadi doa itu, Bapak Ibu semua, bisa ditangguhkan di dunia, mungkin dikabulkannya bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan 5 tahun. Berapa doa, hadirin, Bapak Ibu semua, doa kita satu waktu merasa seperti ini, Pak. Ini kan doa 5 tahun yang pernah saya minta, ternyata baru dikabulkannya hadir setelah beberapa tahun, atau ditangguhkannya nanti di akhirat. Setiap doa yang kita minta itu pasti jadi kemuliaan di surga. Semakin kuat kita berdoa, semakin tinggi derajat kita di surga, semakin besar pahalanya. Jadi gak ada yang tidak dijabah, Pak. Nah, bisa jadi ditangguhkan atau diangkat. Atau setiap doa itu seperti kita ketahui, kalaupun ternyata tidak langsung Allah hadirin beri apa yang kita minta, Allah itu ijabah doa kita melalui pengampunan dosa-dosa kita. Jadi dibersihkan dulu di dosa-dosa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin ikhwati Allah, nih, sifat Al-Karim ini mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan dan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Makanya tadi hadirin, secara bahasa orang yang dermawan hadirin disebut karim, ya. Pohon kurma yang banyak buahnya disebut dengan nakhlah karimah. Unta yang banyak air susunya disebut dengan naqah karimah, hadirin. Bahkan kuda yang bagus yang cepat disebut sama al-khail al-karim. Di dalam bahasa Arab pun kata karim disandarkan kepada apapun, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada benda. Kata karim itu menjadi baik.
Menjadi sesuatu yang banyak manfaatnya, sesuatu yang banyak kebaikannya. Apa isyaratnya? Hadirin, ini menunjukkan Al-Karim. Al-Karimnya Allah, Allah menunjukkan kebaikannya dalam hal apapun, dalam segala ciptaannya. Nah, ini Al-Karimnya Allah. Al-Karim Allah itu tidak terbatas. Nah, hadirin ikhwati iman, kemudian yang ketiga, di antara wujud sifat karimnya Allah ialah ampunannya yang luas. Bahkan ada satu hadis ini luar biasa sekali. Nanti di hari kiamat itu, ini betapa baiknya Allah, Pak. Ada hamba-hamba yang dosa-dosanya diganti dengan pahala, Pak. Dosa-dosa itu diganti dengan pahala. Hadir. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita ini sebelum saya bacakan hadis? Siapa di antara kita? Ada orang mungkin hadir. Dia berbuat salah kepada kita hadir. Dia berbuat salah. Mungkin dia hadir, dia memfitnah kita, menyakiti kita selama 1 tahun, Pak. Selama 1 tahun menyakiti kita, misalkan. Kemudian dia meminta maaf lah, maafkan saya. Kemudian kita mengatakan, Bapak sudah 350 hari menyakiti saya. Maka setiap 1 hari saya ganti 1 juta rupiah. Siapa yang bisa sampai seperti itu, Pak? Nah, saya gambarkan seperti itu. Lihat Allah satu waktu. Saya baca hadis ini. Ini luar biasa. Nabi mengatakan seperti ini. Inilah a'lamu akhir ahli jannah dukhulal jannah. Aku itu sangat tahu sekali penghuni surga yang terakhir masuk surga dan penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Hadirin. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, seorang laki-laki yang didatangkan nanti di hari kiamat, kemudian dikatakan, difirmankan ketika itu, i'ridu alaihi sigharu dzunubi warfa'u anhu kibarha. Perlihatkan kepada dirinya dosa-dosa kecil, tapi sembunyikan dosa-dosa besarnya. Jadi di hari kiamat itu ada orang diperlihatkan dosa-dosanya yang kecil, tapi dosa-dosa besarnya disembunyikan. Tidak diperlihatkan. Fatu'adhu alaihi sigharu dzunubi. Kemudian akhirnya diperlihatkanlah dosa-dosa kecilnya, Pak. Dia melakukan dosa ini. Dia kemudian dikatakan, ditanya kepada orang itu, amilta yauma kadza wa kadza, kamu pernah melakukan dosa di sini. Kemudian wa amilta yauma kadza wa kadza, kamu pernah melakukan dosa di sini. Di satu persatu dosa kecil disebutkan. Di sini. Akhirnya dia pun tidak bisa mengelak. Dia memang mengakui itu perbuatan semua dosanya. Disebutkan satu persatu, hadirin. Nah, ya Allah, betul sekali. Itu adalah dosa saya. Dia menyebut dosa kecil disebutkan. Kemudian hadirin, wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'radu alaih. Dia tidak berbicara, Pak, di dalam hatinya. Dia tahu, Pak. Dia hanya melihat dosa-dosa kecil yang padahal ada dosa-dosa yang lebih besar. Dia tidak diperlihatkan. Dia hanya diam saja, padahal dia pun tahu bahwa ada dosa-dosa besar yang tidak diperlihatkan. Kemudian, hadirin, ketika diperlihatkan dosa-dosa kecilnya, nah, dan disembunyikan dosa-dosa besarnya, kemudian difirmankan kepada dirinya, Inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap dosa-dosa kecil ini diganti dengan pahala. Dosa kecil ganti pahala, dosa kecil ganti pahala, dosa kecil ganti pahala, dosa kecil, semua dosa kecil, seumur hidupnya diganti pahala oleh Allah, diganti pahala. Kemudian ketika dia tahu dosa-dosa kecilnya diganti dengan pahala, baru dia ngomong, Robbi innali dzunuban ma'rah. Ya Allah, saya punya dosa-dosa yang lebih besar. Mana? Dia baru ngomong, kalau dosa-dosa kecil diganti pahala, ya Allah, saya punya dosa yang lebih besar. Mana? Saya gak lihat. Tadi ketika dia tahu diperlihatkan dosa kecil, gak mau dia diam, Pak. Jadi dia tidak mau disebutkan dosa besarnya. Tapi ternyata ketika dosa kecil diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia kemudian mengatakan, ya Allah, saya punya dosa-dosa yang lebih besar. Mana dosa-dosa saya? Maka ketika itu Nabi SAW ketika menceritakan ini kepada para sahabat, Nabi pun sambil tersenyum. Bapak Ibu subhanahu Allah, siapa yang bisa melakukan ini Pak kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumur hidup kita, Pak, jangankan tadi dosa yang besar, Pak. Dosa kecil kira-kira berapa kali kita melakukan dosa kecil, Pak? Ya. Dan dosa-dosa kecil itu bagi orang-orang yang beriman karena istighfar dan tobatnya diganti oleh Allah pahala, ganti oleh Allah pahala, ganti oleh Allah pahala. Karena Allah itu Al-Karim, sangat baik sekali. Hadirin, dan tidak akan ada
yang bisa mengalahkan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, dan di antara wujud kebaikannya pula Allah melipat gandakan setiap kebaikan. Hadirin, innallaha katabal hasanat was sayyi'at faman hama bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanah wa in huwa hamma biha fa'amilha kataballahu lahu inda asyra hasanat ila 700 dhif. Siapa yang baru berniat tidak mengamalkannya tetap dicatat satu pahala meskipun hanya niat di dalam hati. Siapa yang mengamalkannya dicatat oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kata Qadhi Aliyah, kata beliau, kalau Allah menerapkan setiap satu kebaikan kemudian balasannya diganti dengan 700, dosa saja diganti pahala, bahkan gitu logikanya. Satu pahala dilipat gandakan jadi 700 kebaikan. Satu dosa diganti pahala. Satu pahala diganti 700 kebaikan. Kata Qadiyat, kalau ada orang tidak bisa masuk surga, keterlaluan. Itu pasti seorang yang sangat jelek sekali akhlaknya. Sangat jelek sekali keimanannya. Karena setiap satu kebaikan saja dihargai oleh Allah 700 kali lipatnya. Makanya Bapak Ibu tadi, kalau kita sudah mengenal sifat karim ini, kita tidak akan pernah berputus asa terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah berputus asa terhadap ampunan Allah, karena Allah itu Al-Karim. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mengenal Allah Al-Karim, Allah yang Maha Baik, hadirin, maka menjadilah hamba yang bertakwa, beriman, karena demi Allah kemuliaan itu berada pada ketakwaan. Kemuliaan itu berada pada kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perhatikan, Pak. Ini di dalam surat Ad-Dukhan ayat 47 sampai 49. Allah sebutkan Al-Karim tapi untuk orang-orang kafir, Pak. Bukan untuk Allah, untuk orang-orang kafir. Jadi Allah berfirman, khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, kemudian seretlah ia ke tengah-tengah. Tsumma subu fawqa ra'sihi min adzabil jahim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya air yang sangat panas sebagai siksaan. Dialirkan Pak di atas kepalanya. Kemudian Allah mengatakan seperti ini, Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah siksa itu, sungguh engkau itu adalah orang yang hebat. Engkau itu adalah orang yang luar biasa. Karim itu kan tadi orang yang mulia. Jadi Allah ketika menyiksa seorang penghuni neraka itu disebut oleh Allah, engkau itu orang yang hebat, engkau itu orang yang mulia. Kenapa Allah hadirin menyebutkan orang kafir dengan kata Al-Karim? Ini kalau kata Imam At-Tabari seperti ini. Orang-orang kafir ketika di dunia mereka merasa hidup, merasa mulia dengan apa yang mereka miliki. Berapa orang yang kufur kepada Allah, dia merasa mulia karena mungkin dia punya kekuasaan yang luas, dia punya harta yang banyak, dia punya bawahan yang banyak, kemudian dia merasa mulia padahal dia kufur kepada Allah. Berapa dulu orang-orang kafir Quraisy merasa mulia menentang Nabi Muhammad, mereka merasa hebat, maka kemudian ketika mereka disiksa oleh Allah di dalam neraka, kemudian Allah sampaikan, Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan siksa ini. Bukankah engkau dulu merasa engkau adalah orang yang hebat dan mulia? Ini kemuliaan yang kau harapkan. Nah, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan tadi, hinaan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah karena merasa hebat dengan apa yang mereka miliki itu. Mungkin mereka merasa hebat karena punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, punya ilmu apapun, hadirin. Padahal kemuliaan sebenar-benarnya adalah ketundukan kepatuhan kepada Allah Al-Karim, Allah yang Maha Mulia. Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, setiap hari kita bersujud, setiap hari kita ruku, hadir, setiap kali kita berbuat baik kepada orang lain, ya, sedekah kita, hadirin, apapun kebaikan kita, itu yang menjadi kemuliaan kita secara hakikat. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, nah itulah diantara makna Al-Karim, hadirin. Kita bisa sederhanakan diantara makna Al-Karim itu, pertama, kalau kita menemukan kata Al-Karim
itu menunjukkan kebaikan Allah yang tidak terhitung. Yang pertama. Yang kedua, kebaikan Allah terwujud dalam kedermawanannya dan ampunannya. Allah itu tidak pernah berhenti memberi kepada kita, Pak. Tidak pernah, tidak ada satu detik pun Allah tidak memberi dan tidak mengurus kita. Kemudian yang ketiga, Dia Allah yang senang mengabulkan doa hamba-hambanya. Itu Karim. Makanya tadi kalau kita sedang berdoa, sebut nama Allah ini. Ya Karim, ya Akramal Akramin, Engkau yang paling mulia ya Allah. Nah, dan yang terakhir hadirin, ini diantara faidah dari nama dan sifat Al-Karim, jadilah manusia yang bertakwa agar mulia di dunia dan di akhirat, karena hakikat kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga jadi tambahan inspirasi untuk kita semua, jadi penguat akidah semua. Hadirin, jadi keberkahan untuk amal soleh kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun yang benar, kebaikannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat Al-Karim ini hadirin tertanam kuat dalam hati kita, Bapak Ibu semua, dalam berdoa, dalam beribadah hadirin. Dan kata para ulama hadirin, mempelajari nama dan sifat Allah itu bukan semata-mata kita mengetahui kemuliaan Allah, Pak. Tapi kata para ulama, amalkan pula sifat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Andaikan Allah begitu baik kepada kita, begitu senang memaafkan kepada kita, kata para ulama, maka seperti itu pula lah kita harus senang berbuat baik dan memaafkan orang lain, mengamalkan Al-Karim kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin hadir mendapatkan kebaikan dan pemaafan dari Allah, maka kita pun harus senang berbuat baik dan memaafkan orang lain. Semoga bermanfaat. Hadirin iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.